diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ibu yang soleh-solehah, hari ini kita melanjutkan lagi pelajaran yang sudah kemarin kita jelaskan. Nah, anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kelanjutan kemarin, kira-kira anak ibu masih ingat gak penjelasan ibu yang minggu kemarin itu? Ada yang ingat, ada yang belum, ada yang paham, apa ada yang sudah paham? Belum. Sub kemarin adalah tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari itu adalah meyakini kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah menjelaskan sikap jujur dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah kita menunjukkan sikap jujur. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalau kita menjadi anak jujur, kita itu pasti disayangi. Disayang siapa? Disayang oleh Allah. Disayang siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Teman dan semua orang. Kalau kita jujur, di dalam kelas kita disayangi guru, di luar kita disayangi teman dan semua orang. Nah, anak-anak ibu, kita hari ini ingin lebih mengenal tentang jujur. Gimana sih contohnya? Contoh yang apa namanya itu? Contoh yang sekiranya kalian paham. Ibu akan setelkan videonya ya. Nah, nanti setelah ibu setelkan videonya, kalian harus merangkum, membuat rangkuman cerita apa isinya tadi yang cerita dia tentang anak jujur dan juga cerita anak yang tidak mau jujur. Oke, dah perhatikan ya. Ayo, matanya jangan kemana-mana. Udah. Perhatikan ya videonya. Dongeng bahasa Indonesia. Ayo perhatikan. Penebang kayu yang jujur. Suatu ketika, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Alan. Dia adalah seorang yang sangat jujur dan tidak akan pernah mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Lucunya, ia tinggal di rumah pencuri. Mereka akan mencuri di siang hari dari semua penduduk desa, dan pada malam hari akan berpesta pora untuk keuntungan mereka. Tapi Alan tidak pernah menikmati ini. Aku tidak suka ini. Kamu tidak menyukai ini? Kalau begitu berikan padaku. Aku akan makan semuanya. Apa? Tidak boleh. Aku yang paling kurus di sini. Berikan padaku. Apa itu Alan? Kenapa aku tidak suka makanannya? Bukan tentang makanannya, tentang cara hidup ini. Aku tidak suka mencuri dan tidak jujur. Aku ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik? Apa yang bisa lebih baik dari ini? Kami mendapatkan semua emas dan semua makanan lezat yang kita inginkan. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Ya, aku pikir itu bisa. Aku akan pergi besok dan memulai hidup baru untuk diriku sendiri. Lakukan apa yang kau mau. Bagus untukku karena aku mendapat satu porsi makanan lagi. Tidak. Aku mendapatkan makanan halal. Aku sangat mencari diriku. Sadarkanlah kalian semua. Keesokan harinya, Alan berangkat sendiri. Dia pergi ke desa berikutnya untuk memulai kehidupan baru dan jujur. Ketika sampai di desa, dia duduk dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Seharusnya aku menemukan setidaknya beberapa pekerjaan yang akan memberiku makan dan tempat untuk menginap. Bagaimana aku melakukannya? Oh, Ya ampun, apel-apelku. jangan khawatir. Aku akan ambilkan semuanya untukmu.
ini dia. Oh, kau baik sekali. Kau pasti sangat lapar. Apakah kau ingin beberapa apel? Oh tidak, aku tidak bisa mengambilnya. Itu milikmu. Apa kau yakin? Kau sepertinya terlihat lapar bagiku. Iya, iya. Ya, aku sangat yakin. Aku tidak lapar sama sekali. Ya, kalau kau memang tidak lapar, lalu apakah ada beruang di dalam perutmu? Eh, Ini, makanlah sebanyak yang kau suka. Aku selalu bisa membeli banyak. Benarkah? Baiklah, terima kasih banyak. Alan sangat senang bahwa dia memakan semua apel dengan lahap. Wanita tua itu menatapnya dan tersenyum. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau dari sini? Tidak, Nyonya. Namaku Alan, dan aku baru saja tiba di desa ini. Aku perlu mencari tempat tinggal dan pekerjaan untuk diriku sendiri. Oh, begitu. Lalu, kenapa kau tidak tinggal denganku saja? Aku bisa memberimu makan sampai kau menemukan beberapa pekerjaan. Oh, Nyonya, kau baik sekali. Terima kasih. Jangan khawatir tentang itu. Dan sejak hari itu, Alan mulai hidup dengan nyonya tua itu. Dia adalah wanita yang sangat manis dan memperlakukannya dengan sangat baik. Alan sering bertanya-tanya bagaimana cara membalasnya. Dia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penebang kayu dan setiap hari pergi keluar, memotong kayu dan menjualnya. Tapi penghasilan yang didapatnya tidak banyak. Berapapun yang dia dapatkan, dia selalu memberikan sebagiannya pada nyonya tua. Suatu hari ketika dia pergi untuk memotong kayu, dia tenggelam dengan pikirannya. Aku harus memotong banyak kayu hari ini. Tidak banyak makanan di rumah kemarin. Jika hari ini aku mendapatkan lebih banyak uang untuk kayu yang aku jual, maka mungkin aku bisa mengejutkan nyonya tua. Aku bahkan mungkin bisa menyediakan makanan yang baik untuk kita. Dia begitu tersesat dan bahagia dalam pikirannya sendiri, sehingga ketika dia memotong, kapaknya terlepas dari tangannya dan dia menjatuhkannya ke sungai terdekat. Oh tidak, itulah satu-satunya cara aku membalas nyonya tua. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pada saat itu, peri sungai tiba-tiba muncul. Pemotong kayu kagum melihatnya. Dia menatap wajah penebang kayu yang miskin dan merasa kasihan padanya. Halo anak muda, aku adalah peri sungai ini. Apakah ada yang salah denganmu? Oh iya, kapakku sudah jatuh ke sungai. Itu adalah satu-satunya sumber untuk makanan. Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya untukmu. Peri sungai menggunakan sihirnya untuk menciptakan pusaran air yang darinya naik kapak emas yang sangat indah yang dipenuhi dengan batu rubi dan juga jamrut yang sangat indah. Peri sungai menghadiahkan kapak emas pada Alan sambil tersenyum. Apakah ini kapakmu? Oh bukan, itu bukan kapakku sama sekali. Apakah kau yakin? Iya, aku benar-benar yakin. Baiklah, biarkan aku melihatnya lagi. Peri sungai menggunakan sihirnya lagi. Dan kali ini dia mengeluarkan kapak perak itu dipenuhi dengan permata berharga dan berkilau dengan indah. Yang ini pasti adalah milikmu. Ayo, ambillah. Maafkan aku, tapi itu bukan punya aku. Peri sungai tersenyum dan menggunakan sihirnya sekali lagi. Dan kali ini, akhirnya dia mengeluarkan kapak kayu. Itu dia, itu kapakku. Oh, terima kasih peri yang baik hati. Aku telah menawarimu kapak emas dan perak yang bertatakan permata dan juga berlian. Tapi kau sangat jujur dan kau hanya meminta kapakmu sendiri. Aku sangat senang padamu. Peri memberi Alan kapak emas dan perak. Alan sangat senang. Dia berterima kasih pada peri dan pulang dengan rasa gembira. Dengan uang yang ia dapatkan dari kapak, dia membangun rumah yang bagus untuk wanita tua itu. Mereka sekarang hidup lebih nyaman. Suatu hari, Alan sedang berada di desa, berbicara dengan beberapa orang tentang apa yang terjadi. Mereka semua sangat ingin tahu bagaimana Alan bisa mendapatkan nasib baik. Apakah kau mencuri angsa emas seseorang? Tidak, aku belum mencuri apapun. Itu hanya keberuntungan. Alan menjelaskan semua yang terjadi di sungai kepada orang-orang di sekitarnya. Seorang teman, penebang kayu lainnya yang bernama James, meniringnya jahat. Begitulah caraku mendapatkan 2 kapak dari sungai. Peri itu sangat baik sekali.
Sepertinya dia pria yang sangat baik. Hari itu, James pergi ke sungai dengan kapak kayunya. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihatnya. Ketika dia merasa aman, dia melemparkan kapaknya ke sungai dan berteriak secara dramatis. Oh tidak, kapakku. Satu-satunya harapanku untuk uang dan makanan. Seseorang tolong bantu aku. Saat itu, peri sungai menampakkan diri padanya dalam semburan cahaya. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Oh, peri yang baik. Kapakku telah jatuh ke sungai. Oh, tolong bantu aku. Jangan khawatir, akan kuambilkan. Peri menggunakan sihirnya dan menciptakan pusaran air. Mata James melebar ketika keserakahannya mengambil alih dirinya. Apakah ini? Ya, itu kapakku. Oh, terima kasih banyak. James mengulurkan tangannya untuk mengambil kapak emas, tetapi peri tidak terkesan dengan perilakunya. Kau adalah pria serakah yang mengerikan. Aku sungguh tidak suka dengan ketidakjujuranmu. Aku tidak akan memberimu kapak emas, dan aku juga tidak akan menemukan kapak aslimu. Pergilah sekarang. Dengan itu, peri sungai menghilang dan membuat James sedih dan juga kecewa. Dia terlalu serakah, dan sekarang dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kapak emas, tapi juga kehilangan kapaknya sendiri. Ketika Alan mendengarnya, dia merasa kasihan pada James dan memberinya beberapa koin emas. Ini, ambil koin ini dan belilah kapak baru. Tapi ingat temanku, kejujuranlah yang selalu membalas semuanya. James menangis dan berterima kasih pada Alan. Kemudian pada hari itu, ketika Alan kembali ke rumah wanita tua itu, dia menemukan bahwa alih-alih buku kecil itu, di sana sekarang berdiri sebuah rumah megah yang terbuat dari emas. Alan merasa kaget. Apa? Apakah aku bermimpi? Baru saja dia melihat sebuah surat tergeletak di tanah. Dia mengambilnya dan membaca. Teruntuk Allah, kau tidak hanya jujur, tetapi kau juga baik hati. Jagalah dirimu. Cinta. Peri sungai. Ups, maksudku nyonya tua. Alan tidak bisa percaya bahwa nyonya tua yang tinggal bersamanya tidak lain adalah peri sungai. Dia tersenyum saat air mata mengalir di matanya. Di tahun-tahun mendatang, Alan mengadopsi beberapa anak dan membesarkan mereka untuk menjadi warga negara yang jujur dan baik hati, sehingga memastikan bahwa dunia adalah tempat yang lebih baik untuk hidup. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, dari penjelasan tadi tentang anak yang jujur, ya. Coba dari siapa yang bisa tadi merangkum? Siapa yang bisa menuliskan apa tadi si ceritanya? Coba si Naja, mana Naja? Coba, nih Naja coba baca apa tuh? Nah, cari nih. Tangan untuk Leili. Ini Leili menyimpulkan bahwa anak jujur tuh namanya si Alan, anak jahat namanya si James. Orang jujur dia dapat kapak emas ya Nyana, kapak emas, perak, dan kapaknya kembali lagi. Nah, tepuk tangan untuk Leili. Ayo siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Ya tuh. Ayo. Si James dapat puji, dia tidak mau jujur sehingga jatuh miskin. Nah, si James, coba lihat ibu catatannya. Oh, pinternya, gak apa-apa tulisannya kayak apa majalah kelas 2 ya tulisannya. James dapat rugi. Kenapa rugi nak? Ayo kenapa rugi si James? Karena tidak jujur. Tidak jujur. Dia tidak mau jujur. Akhirnya si James jadi kaya apa miskin tuh? Sehingga jatuh miskin. Kita beri tepuk tangan dulu yuk. Nah, berarti
kita. Coba kalau orang yang berbohong. Hah? Oh, nggak ada yang bantu ya? Nggak ada yang bantu. Orang pada menjauh. Teman-temannya pada mau mengawani. Nah, selanjutnya mari kita kembali kepada sub materi tentang kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sini sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan sikap jujur. Jujur dalam segi perkataannya dan juga perbuatannya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau itu mempunyai sifat yang jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Dapat dipercaya. Nah, perhatikan tuh. Nah, karena kejujurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mempunyai sikap jujur. Nah, tuh pada dewasa beliau terkenal menjadi pedagang yang jujur, menjadi pemimpin yang jujur. Nah, kita sebagai umatnya disuruh untuk selalu menerapkan ini. Harus berkata jujur, enggak boleh bohong. Kalau kita jujur, maka kita akan beruntung. Kalau kita bohong, Tidak beruntung. pintar, tidak beruntung, alias merugi. Ujarnya Banjar, kadang dapat pahala. Orang bohong tempatnya di mana? Kalau orang jujur di surga. Yuk, biar kada mengantuk lah. Nah, ayo kita berselawat dulu. Yuk, 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah. Ini. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahdil badri ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi mempunyai sikap jujur. Karena sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang harus wajib ada 4. Mustahil Allah Rasulullah mempunyai sifat yang 4 juga. Kebalikannya maksudnya ya. Nah, coba nyanyi. Sidik. Apa ya? Sidik. Benar ya? 1, 2, 3. Sikap yang wajib Bagi utusan 4. Yang muhal bagi utusan juga 4. Jadi sifat yang wajib bagi utusan 4. Yang muhal bagi utusan juga 4. Sidik, benar, amanah, jujur, tabligh,
Tidak sholat. Nih. Nah, contoh jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika sudah azan berkumandang, kita kalau disuruh orang tua sholat, maka kita harus benar-benar bilang mau sholat. Jangan bilang, "Mak, saya sudah sholat," padahal belum. Ini nggak boleh. Ini namanya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sholat 5 waktu. Contoh jujur kepada diri sendiri. Ayo jujur pada diri sendiri nih. Nih, di waktu kalian dalam kelas nanti, nah habis ini kan kita ada ulangan tuh, ada latihannya. Nah, harus mengisi sendiri sesuai pemikiran kita sendiri ya, kemampuan kita sendiri ya. Tidak boleh mencontek. Namanya jujur dengan diri sendiri. Dan lanjut, jujur kepada orang tua. Nih, si Ajang pergi ke pasar. Disuruh mamanya membeli telur. Telurnya Ajang ada 4. Telurnya Ajang ada 4. Disuruh mamanya beli telur, maksudnya beli telur. Lalu kata Ajang di jalanan, waduh, ini ada banyak nih uangnya nih. Aduh, buat nggak usah dah bilangin mama, tak ambil aja dah. Nah, kira-kira Ajang begitu nggak? Enggak. Oh iya, harus diapakan Jam? Uangnya harus diapakan? Kalau ada lebihnya? Diberi mama. Oh iya, sip, diberi mama. Berarti Ajang sudah bersikap jujur. Kadang mau bohong. Lanjut. Contoh kita jujur terhadap habis orang tua apa tadi? Guru. Nah, guru jujur untuk mengakui kesalahan. Kok Najah terlambat nih? Ya, Najah terlambat datang nih. Kenapa Najah kok terlambat datang? Kata Najah, "Oh, maaf Ibu Guru. Ulun tadi ini namanya kehujanan ke apakah?" Nah, kata Bu Guru, "Mana PR-nya mau nggak dikerjakan dengan Najah?" Katanya Najah, "Maaf Ibu Guru, saya memang benar-benar tidak mengerjakan PR. Tadi malam mengantuk ketiduran. Nggak apa-apa, dimarahin Bu Guru nggak apa-apa. Tapi yang penting kita jujur, ya. Lanjut, jujur kepada guru. Nah, kejujuran itu jika kita jujur, Bapak Ibu Guru akan bangga kepada kita semua. Bangga semua. Nah, jujur juga dilakukan bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi jujur kita harus terapkan di lingkungan masyarakat. Ada di dalam kelas ini aja, ada di lingkungan sekolah ini aja, tetapi kita juga di lingkungan masyarakat, di rumah juga beratan, di tempat umum Kak, kayak apa aja Kak, kita harus jujur. Kada boleh kita sedikit berbohong, walaupun sakit rasanya kejujuran itulah. Ya, bilangnya orang Kak, dia orang terserah aja ya. Yang penting kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Ibu, nah selanjutnya ayo kita bernyanyi bersama. Nah, dengan nada pelangi. 1, 2, 3. Boleh berdiri deh, biar kagak mengantuk. Berdiri. Semangat. 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Jangan ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur disayangi Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan
hari ini cukup sampai di sini dulu. Nah, ada latihan. Hasil pembelajaran kita tadi, tolong ada latihan kalian jawab ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Yo, ibu bagi. Nih nak. Nih ambil gambarnya, panjang. Tuh. Diisi. Ada soal kamu isi. Nah. Terus ada insya Allah aku bisa berikan tanda di kolom ya apa tidak, nanti dicontreng yang mana kamu ya, dicontreng yang mana merasa bujur itu dicontreng. Nah, satu lagi ini bisa. Ayo diisi ya nih, ini tinggal ya apa tidak ini dibaca. Nyontek langsung sendiri kan, dibaca dulu nomor 1, nanti contreng aja ya apa tidak, ini apa ini, tinggal set contreng aja. Nah yang di bawah nanti diisi ya. Yuk dibaca bujur-bujur, hanya dicontreng makai. Oh pelan aja dijak dejak. Nah ini kah dicontreng makai ini. Nah mana bisa bujur. Contreng itu aja, ya kalau ini tidak baca dulu, ya. Sudah diisi contreng-contrengannya. Nah, ya. Yang ini. Muhammad adalah teladan bagi siapa? Jawab. Ya, 2 menit lagi. Kita contreng-contreng air. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah kah? Ya, wis. Oke. Ya, dikasih nama. Kasih nama dulu. Naja, ini dikasih nama nanti lu enggak tahu siapa ini. Ayo kasih nama. Inggit, kasih nama. Sini. Ya. Nah, nih tulisannya apa? Naja. Baik. Nopal, ini Pak Upi, kan Nopal sudah Nopal, tulis Nopal, tulis pintar. Sudah, sini. Kumpul, sudah ngomongin jam, sudah. Ya, sudah, saya masuk aja, sudah. Nah, mau pintar yuk. Nanti kasih nama. Apa sudah yuk? Pintar yuk. Sudah. Nah, pintar. Wish. Sudah. Big. Dia pasti kasih nama. Ayo cepat. Usah panjang-panjang namanya. Siapa itu? Lengkap tulisan. Sudah Kak Pintar? Iya, alhamdulillah ya. Aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru dan teman-temanku. Ya apa enggak? Ya. Anak jujur akan beruntung. Ya apa enggak? Ya. Anak yang tidak jujur akan merugi. Betul apa enggak? Anak yang jujur punya banyak teman. Aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Nabi Muhammad adalah teladan bagi manusia. Nabi Muhammad selalu jujur dalam perbuatan dan perkataan. Berkat kejujurannya Nabi Muhammad, beliau mendapat gelar pintar. Anak yang jujur akan anak pembohong akan alhamdulillah. Paham anak-anak?
pelajaran ini intinya kita bisa mencontoh sikap perilaku Nabi Muhammad SAW, yaitu bersikap jujur, tidak boleh bohong. Dari kecil sampai dewasa amalkan, jangan suka berbohong, harus jujur. Apapun risikonya, apapun yang kita hadapi, kita bermodal jujur. Insya Allah selamat di dunia, selamat ya. Oke dah, kalau begitu kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Ayo dipimpin doanya oleh Najah, ya dah. Doa dimulai Najah. Atur, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Alamin. Sekian dulu dari Ibu, mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang begitu besar, khususnya bagi Ibu sendiri dan juga bagi kalian semua.